Silakan D10S. Ada yang mau Ya ditanya? kak, Silakan. oke, assalamualaikum, salam, namo budaya. Oke, mau bertanya kak tentang apakah orang Kristen itu disunat wajib atau bagaimana? Tidak. Wajibnya itu sunat Kristus. Oke. Jadi kalau dipertanyakan apakah orang Kristen itu wajib sunat? Wajib sunat. Tapi bukan sunat manusia, tapi sunat Kristus di dalam baptisan. Jadi apakah orang Kristen wajib disunat? Wajib. Sunatnya itu bukan sunat potong itu, tetapi baptisan. Kolose 2 ayat 11. Oh iya, makasih kak. Terus itu apa? Eh, ayat di Bible yang mengatakan ke-12 murid dibaptis itu di bagian mana ya kak? Apa? Ke-12 murid dibaptis. Di bagian, iya, ayat mana itu? Saya mau cari coba. Karena saya Ini cari belum dapat sih, belum baca mereka semua sih. mereka memang tidak ada di dalam ayat Alkitab. Oh, enggak ada. Loh, Mereka bukannya menerima anu kak, kalau enggak dibaptis enggak selamat? mereka diberi otoritas untuk memulai baptisan baru. Bukan baptisan karena mereka menerima tefilahnya dari Yohanes, bukan dari Kristus. Tapi Kristus memberi mereka otoritas. Yesus memberikan mereka kuasa, kunci kerajaan itu Oh iya. untuk Oh membaptiskan berarti, oh berarti murid-muridnya. 12 murid dapat kayak apa ya? Kayak amanah begitu untuk membaptis ya. Ya, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena saya baca kalau tidak salah Markus 16 atau berapa itu yang bilang ini apa? eh Siapa yang tidak dibaptis tidak selamat. Nah, saya cari ayatnya tentang baptis 12 murid tidak ada. Jadi saya bingung, selamat tidak 12 murid ini karena tidak dibaptis. Ya, ya mereka diberi otoritas, pasti selamat. Tapi ada ayatnya di Bible Kak yang mengatakan kalau ke-12 murid ini diberikan otoritas sama Yesus. Iya, itu kunci kerajaan maut itu. Apa yang kamu ikat di sore, kita baca dalam Markus 16 ya. Salve. Sebelum kita kembali ke video, saya akan sedikit menjelaskannya. Biar agak lurus ini. Ya, sepertinya orang yang bertanya itu semakin bingung dia. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Jadi pada waktu Yesus dibaptis, itu memang dibaptis oleh Yohanes. Oke. Tapi Yohanes itu hanya untuk menjelaskan kepada orang-orang Israel bahwa dialah Mesias ya. Dia tidak membaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak. Karena pada waktu itu Yohanes tidak tahu mengenai itu. Jadi kalau para rasul itu tidak dibaptis dengan air. Mereka itu justru yang lebih tinggi, yaitu mereka dibaptis dengan Roh Kudus pada masa Pentakosta. Jadi pada masa Pentakosta mereka itu dibaptis langsung dari Roh Kudus, yaitu seperti nyala-nyala api. Makanya mereka diberi otoritas langsung oleh Yesus. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadi kalau ada pertanyaan, jadi para rasul kan nggak dibaptis. Sedangkan ada tertulis keselamatan hanya mereka yang dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik. Para rasul itu sudah duluan diselamatkan oleh Yesus karena mereka adalah 12 murid-muridnya langsung. Ya. Dan mereka dibaptis itu levelnya lebih tinggi karena mereka dibaptis langsung oleh Roh Kudus. Ya, jadi beda dengan kita. Kalau kita levelnya masih baptisan air, kalau mereka itu baptisan Roh Kudus. Apalagi Petrus. Petrus itu pemegang kunci kerajaan surga. Bagaimana seorang pemegang kunci kerajaan surga itu tidak selamat? Padahal dia yang megang kunci kerajaan surga. Jadi intinya begitu ya. Kita akan kembali ke video. Kita baca dalam Markus 16 ya.
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan Yesus itu diberi otoritas oleh Kristus sendiri untuk membaptiskan menggunakan air, bukan lagi baptisan orang Yahudi, tetapi baptisan yang baru yang diberikan oleh Kristus dan penolong roh penghibur itu yang akan membaptiskan mereka dengan baptisan Roh Kudus dalam baptisan air. Jadi mereka itu diberi kunci oleh Kristus. Tapi kan mereka mayoritas orang Yahudi ya, mereka melakukan tefilahnya orang Yahudi. Gitu. Itu ya, D10. Oh iya Kak. Cuma masih bingung kenapa ya sampai di Bible tidak ditulis itu baptisannya 12. Bukankah itu penting Kak? Karena kan tanda keselamatan itu. Maksudnya kenapa tidak ada satu ayat pun yang sebut mereka dibaptis begitu? Mereka itu orang Yahudi. Jadi mereka mengikuti baptisannya Yohanes. Tetapi baptisan Maksudnya dalam dalil tidak ada sebutan itu. memang tidak ada, tapi kita tahu mereka orang Yahudi, bro. Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan ya kalau tidak salah. Iya, betul. Dengan nama siapa Yohanes membaptis Yesus? Sedangkan dalam kekristenan sendiri, Yesus itu digambarkan sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada Yesus digambarkan sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu sesat itu. Oh sesat. Terus digambarkan sebagai siapa dia Pak? Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah. Berarti waktu dibaptis sama Yohanes dengan nama siapa Yohanes membaptis dia? Tidak dengan nama siapa-siapa. Baptisan Yohanes itu bukan untuk pertobatan Kristus, tapi baptisan Yohanes itu adalah untuk menyatakan Kristus bagi Israel. Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 29-31. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ya, jadi Yohanes itu membaptiskan Kristus untuk dinyatakan kepada Israel. Jadi bukan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu nggak ada. Karena itu baptisan yang terkemudian sebagai janji yang baru yang diberikan kepada para murid agar diteruskan kepada seluruh bangsa. Karena di zaman ketika Kristus dibaptis itu, dia dibaptis, diawali baptisan Yohanes itu sebagai tanda bahwa dia sudah boleh mengajar. Dalam keadaannya sebagai orang Yahudi. Karena dibaptiskan pada usia 30 sebelum dia mengajar selama 3 tahun setengah. Jadi dibaptisnya Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis itu adalah untuk menyatakan dia kepada Israel. Bukan untuk pertobatan. Karena Kristus tidak bertobat. Nah, baptisan Trinitas itu dimulai oleh para murid. Nah, para murid ini yang teruskan. Para murid dapat otoritas langsung dari Kristus. Kristus itu meneruskan otoritas dengan membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan seterusnya sampai sekarang. Ya, masih mau lanjut bertanya? Ya, satu lagi silakan. Ini mau tanya, kan saya kan punya juga kan di sini lingkungan ada Hindu, teman-teman kita akrab sini kan ada yang Kristen juga banyak teman. Pernah ngobrol juga ini tentang apa ya? Katanya teman ini apa? Yesus mati di kayu salib kayak menebus dosa begitu ya, Kak? Iya, Yesus menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa. Jadi karena matinya memang itu untuk menebus ya, Kak? Ya, memang arti menebus itu apa dulu? Kamu memahami menebus itu apa? Kalau menurutnya Kakak bagaimana? Ya, Yesus itu menebus itu
kan membayarkan untuk mengambil kembali. Itu arti menebus. Jadi Yesus membayarkan. Membayarkan adalah syarat dan mengambil kembali adalah tujuan. Jadi Yesus itu menebus manusia dari dosa. Artinya adalah Yesus melakukan penebusan, artinya dia mengambil kembali manusia dari kuasa dosa dan membayarnya melalui nyawanya. Gitu. Jadi Oh, iya. penebusan Kristus itu dimaksudkan sebagai bahwa Yesus Kristus itu datang ke dunia ini untuk mengambil manusia dari kuasa kematian dan dosa dengan membayarnya menggunakan nyawanya sendiri. Itulah Jadi mengapa yang itulah kenapa keselamatan itu tidak ada di luar kekristenan, tidak ada di luar Yesus. Karena yang di luar Yesus, Yohanes 8 ayat 24, itu semuanya binasa. Jadi yang bangsa siapa yo yang dibilang temanku, bangsa Romawi yang salibkan Almasih, berarti dia ini ndak berdosa ya? Loh, orang Roma kan menyalibkan dia karena keinginan mereka. Bukan karena, Maksudnya kan bukan seandainya karena, dia tidak menyalibkan, tidak terjadi penebusan dosa. Ini yang saya bingungkan juga, butuh jawaban. iya kan kematian Yesus datang ke dunia ini. Yesus kan datang ke dunia ini. Itu dia disalibkan bukan karena orang-orang tahu, oh dia ini Yesus, dia harus menjadi penebus, mari kita bunuh dia. Bukan karena begitu. Orang Roma menyalibkan dia itu atas tuntutan politik orang Sanhedrin, Mahkamah Agama, Imam Besar Kayafas, dan kebencian mereka kepada Yesus. Maka Yesus disalibkan. Nah, ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan karena kedengkian orang Yahudi, maka penyalipannya itu, darahnya yang terkucur itu menjadi pendamaian bagi orang percaya. Jadi bukan Tuhan yang membuat orang Roma untuk menyalibkan dia. Bukan Tuhan yang membuat orang Yahudi, Tuhan paksa orang Yahudi untuk bunuh Yesus. Tidak. Kamu harus paham konsep nubuatan. Nubuatan itu pengetahuan yang pasti. Bukan program dari Allah. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu bilang, berarti orang Roma itu nggak berdosa. Oh, dia berdosa lah. Kenapa? Dia yang mau menyalibkan Yesus atas dasar kebencian mereka. Mereka salibkan Yesus bukan karena mereka tahu, oh Yesus ini penebus, ya udah kita bunuh dia, biar kita diampuni dosanya. Bukan karena begitu, tapi karena kebenciannya kepada Yesus. Nah, ketika dia benci kepada Yesus, ketika dia nggak suka kepada Yesus, dia menyalibkan Yesus, maka darah yang disalib itu menjadi pendamaian secara rohani bagi manusia. Dan ketika dia mati dan bangkit dari kematiannya itu, dia menang atas maut. Ya, jadi penyaliban Kristus itu atas free will manusia pada masa itu. Bukan karena Tuhan sudah buatkan hati orang Roma itu agar menyalibkan Yesus, enggak. Gitu. Jadi nggak ada argumen. Berarti orang Roma nggak berdosa dong. Berarti orang Yahudi nggak berdosa. Nggak ada. Wong mereka menyalibkan Yesus karena kemauan mereka sendiri untuk menyalibkan kok. Gitu. Karena kami tidak kenal takdir. Iman Kristen tuh nggak ada takdir-takdiran. Gitu ya. Tapi seandainya tidak terjadi penyaliban pada waktu itu, Kak, bagaimana? Tidak ada seandainya kematian Yesus itu adalah Sudah pengetahuan. dinubuatkan. Itu pengetahuan sejarah yang pasti bahwa Yesus tersalib. Jadi iman itu Maksudku, Kak, seandainya bangsa Roma tidak salibkan dia pada waktu itu, bagaimana dengan penebusan dosa? ya Yesus harus tetap mati. Karena Yohanes 10 ayat 17. Berarti bangsa Roma berperan di sini, Kak. Maksudnya entah itu baik atau jahat, maksudnya dia punya peranan di sini, penting. Seandainya dia tidak salib, penebusan dosa untuk orang-orang yang sekarang tidak ada. Iya, mereka kan menyalib Yesus karena kedengkian mereka. Kak, mengerti, cuma maksudnya patutkah kita berterima kasih atau bagaimana sama mereka? Tidak perlu berterima kasih, tidak perlu Tidak perlu ya. tidak perlu. Karena Ya sudah, Kak, terima kasih jawabannya, Kak. ya, makanya konsekuensi ketidakpercayaan kita kepada Kristus itu membuat kita tidak mendapatkan hidup di dalam Dia. Karena kehidupan itu hanya dalam Dia. Ya, jadi
jangan jangan percaya kepada hal-hal lain selain daripada Kristus sendiri.